Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kisah daripada seorang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang proses keislamannya. Kita tahu beliau ini adalah seorang khalifah yang pertama di antara khalifah Ar-Rasyidin dan salah satu orang yang dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak yang tidak tahu tentang kisah beliau, kenapa beliau masuk Islam, tentang bagaimana proses keislamannya. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan, dan ini saya ambil dari kitab yang bernama Al-Mawa'id Al-Usfiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Di dalam buku tersebut, kitab tersebut diceritakan pada zaman jahiliyah itu Abu Bakar As-Siddiq itu kerjanya sebagai seorang pedagang. Dan setelah Islam juga beliau itu memang seorang pedagang. Suatu ketika dia itu pergi ke Syam. Sampai di Syam dia itu tertidur dan bermimpi. Mimpinya adalah bulan dan matahari itu turun kepada beliau, turun ke pangkuannya. Setelah di pangkuannya, maka beliau itu menggendong matahari dan bulan tersebut. Digendong dengan selendangnya, kemudian dia bawa. Setelah itu baru dia terbangun. Setelah diterbangun, dia ada rasa ya aneh lah. Sama seperti kita kalau bermimpi yang ada keganjilan ataupun tidak seperti biasanya, kan ada rasa muncul kecurigaan ataupun hal-hal. Ya, ada takut, ada seperti apa gitu. Begitu juga yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena hal tersebut beliau pun berinisiatif untuk pergi ke pendeta Nasrani pada waktu itu untuk menanyakan perihal apa yang terjadi pada beliau. Setelah sampai ke rumah pendeta, beliau menceritakan, saya bermimpi seperti ini. Bulan dan matahari itu turun ke pangkuan saya dan itu saya bawa dengan selendang saya. Itu bagaimana? Diceritakan seluruhnya. Kemudian pendeta itu menjawab, kamu itu dari mana? Saya orang Makkah. Maka pendeta tersebut menanyakan lagi, kamu itu dari kabilah mana? Saya dari kabilah Bani Taim. Saya kabilah dari Taim, kata beliau. Kemudian ditanyalah lagi, kamu pekerjaannya apa? Pekerjaan saya adalah seorang pedagang. Maka setelah itu beliau menjelaskan begini tentang perihal mimpimu seperti ini. Di zamanmu itu ada seorang keturunan Hashim, dia juga kabilah Hashim, bernama Muhammad Al-Amin. Beliau ini menjadi manusia ataupun calon nabi akhir zaman. Dan seandainya dia ini tidak ada, maka Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Dan juga tidak menciptakan Nabi Adam dan tidak menciptakan nabi-nabi yang lainnya. Tapi karena beliaulah ini diciptakan, langit diciptakan, bumi diciptakan, nabi-nabi seluruhnya itu diciptakan. Dan dia ini adalah khataman nabiyyin, ataupun penutup segala nabi. Setelah beliau itu tidak ada nabi. Dan juga dia ini adalah sayyidul anbiya. Dia ini adalah penghulunya para nabi-nabi. Jadi dia ini sayyidnya ataupun tuannya para nabi. Begitu kata pendeta tersebut. Dan engkau akan masuk ke dalam agamanya. Kamu itu akan masuk Islam. Kemudian kamu itu akan menjadi khalifah yang pertama setelah beliau wafat. Begitu kata pendeta. Kemudian dia katakan lagi, dan saya sebenarnya sudah Islam kepadanya. Saya sudah masuk Islam. Tapi saya rahasiakan. Kenapa saya rahasiakan? Karena saya itu masih khawatir dengan orang-orang kafir Nasrani. Jadi karena itu saya masih rahasiakan. Saya itu sebenarnya sudah masuk ke dalam Islam. Begitu kata pendeta tersebut. Maka mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut, maka beliau ada rasa ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Maka beliau pun pulang. Sampai di sana dia pun mencari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya ketika bertemu, dia itu merasa senang bahagia. Setiap hari dia itu bersama dengan Rasulullah. Setiap hari dia berjumpa dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka lama-kelamaan akan hal tersebut Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar waktu itu belum Islam. Wahai Abu Bakar,
engkau itu setiap hari bersamaku, setiap hari duduk bersamaku. Kenapa engkau belum Islam? Kenapa engkau belum masuk Islam? Kata Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab. Karena mungkin pada waktu itu beliau masih ragu, Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi. Dia menjawab, kalau seandainya engkau benar itu seorang nabi, pasti engkau mempunyai mukjizat, kata beliau. Maka jawab Nabi Muhammad SAW, belum cukupkah? Apakah belum cukup mukjizat yang engkau impikan ketika engkau berada di Syam? Yang pada waktu itu engkau tanyakan kepada pendeta Nasrani, dan dia juga sudah mengkisahkan, di ujung mengatakan bahwa beliau itu sudah Islam. Tapi beliau rahasiakan keislamannya itu karena khawatir terhadap orang-orang Nasrani. Apakah itu belum cukup? Kata Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar jawaban tersebut, beliau itu langsung berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu beliau masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Nah, begitu cerita singkat kisah keislaman daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan, bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.